3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak. Jadi di sini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang lembaga sosial. Baik, di sini anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID ini sangat berbahaya. Gitu. Baik, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk anak-anak bisa lihat di buku cetak di halaman 97. Halaman 97 itu tentang lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu memiliki tujuan dan fungsi. Dalam lembaga sosial itu memiliki tujuan dan fungsi dalam masyarakat, seperti itu. Supaya hubungan antara masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah norma adalah lanjut. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku, memberitahu perilaku kita benar atau salah. Jadi norma itu memberitahu kita perilaku benar atau salah. Jadi kebiasaan kita di masyarakat yang benar atau salah itu bisa dikatakan dengan norma. Sejumlah norma-norma ini disebut dengan lembaga sosial. Namun tidak semua aturan atau norma itu disebut dengan lembaga sosial. Jadi semua norma yang memberitahu benar atau salah itu disebut dengan norma sosial. Namun tidak semua aturan atau norma itu disebut dengan lembaga sosial. Kenapa? Karena norma itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Seperti di sini syarat-syarat lembaga sosial tadi, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi misalnya dalam suatu masyarakat, dalam suatu lingkungan 80% mereka menerima norma tersebut. Jadi bisa dikatakan dengan itu. Yang selanjutnya, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, di sini ada 4 tingkatan norma, yaitu cara lebih terlihat pada perbuatan masyarakat. Penyimpangan norma ini tidak mendapatkan hukuman berat, tetapi hanya mendapatkan celaan atau teguran. Bapak kasih contoh seperti anak-anak sekalian, misalnya pergi ke sekolah, membuang sampah bekas es makanan itu. Nah, jadi anak-anak bakalan kena tegur oleh ini guru, atau dengan siapa bakal kena tegur seperti itu. Ini disebut dengan cara. Kemudian kebiasaan yang kedua, norma kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bapak kasih contoh itu seperti anak-anak misalnya pergi ke sekolah salaman dengan orang tuanya, cium tangan, itu dilakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan. Yang ketiga itu tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya itu seperti tata kelakuan. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapat sanksi perbuatannya sesuai dengan tata tertib berikut. Misalnya anak-anak pakai hari Senin memakai baju putih biru kan, tapi kalian pakai baju pramuka. Nah, mungkin kalian akan terkena sanksi dari perlakuan kalian tersebut. Yang selanjutnya,
ada adat istiadat dan norma tadi ya, adat istiadat. Adat istiadat itu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kelakuan pola kelakuan masyarakat yang meningkat pada anggotanya. Jadi norma adat istiadat itu gue kasih contoh seperti ada adat pernikahan di desa kalian atau di tempat kalian atau di komplek kalian itu ada pernikahan. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak jelaskan anak-anak. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.